Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun video ini diputar. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri Alifia Jihan, dan dua rekan saya. Saya Mutiara Putri. Saya Maris Prima Prayuda. Dan pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini, kami akan mempresentasikan terkait hasil analisis kami, yaitu analisis persuasi narasi pada campaign short movie Tokopedia dengan tajuk Filosofi Pete dengan hashtag Bangga Buatan Indonesia. Oke, next. Nah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian pada saat melihat pete? Jangan-jangan di antara kalian ada yang belum tahu nih apa itu pete. Pete itu identik dengan bau dan banyak orang-orang yang tidak menyukainya karena trauma dengan rasa yang ditimbulkan pada saat mencoba pertama kali, dan juga banyak orang-orang ketika mencobanya kedua kali itu dia dapat menyukainya. Nah, sama nih seperti studi kasus yang akan kami jelaskan. Next. Oke, di sini Tokopedia mengambil peluang mengenai pete. Jadi dengan pete ini, Tokopedia memberikan filosofi pete melalui short movie-nya. Tokopedia memberikan campaign short movie untuk meningkatkan peminat brand Indonesia dengan analogi filosofi pete. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, campaign short movie ini memberikan pendekatan narasi persuasi karena di dalam videonya sendiri menceritakan pengalaman seorang anak kecil perempuan yang trauma ketika makan pete. Alhasil menurut dia rasanya tidak enak, bau, dan membuatnya trauma. Namun saat ia dewasa, dia disuruh untuk mencoba makan pete lagi. Dan akhirnya setelah mencoba kembali untuk makan pete, rasanya beda. Dia tertarik dan menyukai rasa pete. Nah, dari sini sama halnya dengan brand Indonesia. Dulu brand Indonesia dianggap brand yang mudah rusak atau dianggap murahan. Namun sekarang brand Indonesia sudah mendapatkan banyak penghargaan dan dari barangnya juga sangat berkualitas, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang menyukainya, bahkan dari mancanegara. Dari pesan video short movie ini, berusaha mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk-produk Indonesia itu sendiri dengan filosofi pete, dengan pendekatan narasi persuasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan mengenai narasi persuasi itu apa. Oke, what is narrative persuasion? Jadi apa sih narasi persuasi atau persuasi narasi itu? Nah, jadi persuasi narasi itu, teman-teman sekalian, merupakan pesan persuasi yang mana ditujukan melalui ilustrasi cerita atau persuasinya itu disampaikan dengan menggunakan alur cerita. Nah, narasi seperti ini contohnya itu seperti serial televisi maupun film, yang mana diproses secara berbeda dari pesan-pesan persuasi pada umumnya, seperti iklan-iklan komersial, yang mana ini juga akan lebih efektif dibanding dengan pesan-pesan persuasi pada umumnya. Nah, bagaimana pemaparan narasi fiksi ini yang dirancang untuk menghibur dapat menyebabkan efek-efek persuasi. Nah, selanjutnya juga akan dipaparkan manfaat atau apa sih pentingnya dari narrative persuasion ini oleh rekan saya Putih. Baik, di sini saya akan memaparkan manfaat dari narasi persuasi. Yang pertama itu kita dapat mempelajari dan mengaplikasikan narasi persuasi dalam berbagai pesan persuasi yang ingin kita sampaikan. Lalu penerima pesan yang membutuhkan untuk mendapatkan pengalaman subjektif yang sebenarnya dari pesan persuasi tersebut seperti dalam narasi persuasi. Lalu narasi persuasi juga dapat dijadikan sebagai wadah atau sarana untuk dapat berpetualang ke tempat-tempat baru. Next. Oke, nah tadi kita udah paham nih membahas terkait dengan definisi dan pentingnya narasi persuasi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan kaitkan dengan analisis kasus kita nih yang menarik terkait dengan filosofi
berdasarkan teori-teori dari persuasi narasi. Nah, yang pertama itu ada teori TIM, itu Transportation Imagery Model, di mana berdasarkan namanya, menurut teori TIM ini akan mentransport psikologis atau gambaran dari alur cerita yang ada. Nah, contohnya itu kalau dalam filosofi pete ini, di sini ada suatu alur, ada suatu narasi terkait dengan seorang anak kecil yang dipaksa untuk makan pete saat dia kecil dan menjadi trauma, karena menurutnya itu adalah rasanya nggak enak, baunya kurang enak, dan memiliki pengalaman buruk terhadap pete. Nah, dari cerita ini, audiens turut dibawa, turut transfer terkait dengan imajinasi dari cerita tersebut nih teman-teman. Jadi para audiens memiliki sudut pandang seperti karakter dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muti. Nah, di sini ada Extend Elaboration Likelihood Model, di mana menurut Slater and Rauner tahun 2002, fokus dari teori ini ialah terkait dengan bagaimana pemikiran konsep transportasi yang diintegrasikan ke dalam model ILM. Menurut mereka, karena perbedaan mendasar antara pengolahan pesan berbasis narasi dengan pesan berbasis retoris, model ILM dinilai kurang memadai untuk dapat menjelaskan dampak pesan narasi. Nah, pada campaign video short movie dapat masuk ke dalam teori EELM atau Epstein Elaboration Likelihood Model, karena audiens menimbang isi pesan dari analisis dan perbandingan dengan pengetahuan atau informasi yang dimiliki audiens. Hal ini terlihat pada alur cerita yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pesan persuasinya mudah dicerna oleh audiens. Teori berikutnya akan disampaikan oleh Marius. Oke, selanjutnya teori Entertainment Overcoming Resistance Model. Nah, menurut Moyer Gus tahun 2008, teori ini juga dapat termasuk ke dalam analisis dari kasus kami. Karena di dalam teori ini adanya keterlibatan peran sentral bagi narasi sebagai hiburan. Nah, di sini dari deskripsi kasus terdapat video campaign short movie yang memiliki alur yang menghibur, karena tak disangka-sangka bahwa analogi pete itu sendiri bisa menjadi narasi pesan persuasi. Oke, selanjutnya naratif paradik. Nah, untuk naratif paradik ini merupakan teori yang unik karena yang dimaksudkan adalah manusia merupakan makhluk pencerita. Di dalam deskripsi kasus kami, video short movie ini terdapat seseorang yang menceritakan kisahnya, kisah kecil saat pertama kali makan pete, hingga trauma, hingga akhirnya menyukai. Cerita ini konsisten dan beruntut, sehingga dapat disimpulkan bahwa cerita ini koherensi. Dan pada akhirnya memiliki pesan analogi dari cerita ini bahwa cintailah produk-produk Indonesia. Mungkin sekian dari saya dilanjutkan oleh Jihan. Oke, berbicara terkait dengan persuasi narasi, tadi udah dijelaskan panjang lebar mengenai analisisnya berdasarkan teori-teori dari persuasi narasi. Ini aku ingin nge-recap lagi nih cerita tentang si anak perempuan dan cerita kehidupannya dengan Nah, di mana di gambar 1 itu ada terlihat anak perempuan yang sedang makan sesuatu dengan raut wajah yang kurang enak, yang menggambarkan bahwasannya dia tidak suka dengan masakannya. Itulah di mana ketika pertama kalinya ia dalam hidupnya mencoba pete karena dipaksa oleh tantenya. Nah, pada pengalaman pertama dia mencoba pete mendapatkan pengalaman yang buruk, di mana dia mendapatkan bahwasannya pete itu bau, pete itu rasanya aneh dan kurang enak, dan juga pete itu pahit. Nah,
trauma tersebut berlanjut sampai anak perempuan ini dewasa. Dilihat dari gambar kedua yang di bawah, di mana setiap kali ia melihat pete atau bersinggungan dan pete, pasti dia selalu menghindar atau menjauhkan dirinya dengan pete, baik itu dimanapun. Namun sampai pada suatu kesempatan, si anak perempuan ini memiliki seorang kakak laki-laki, yang mana kakak laki-lakinya itu menikahi seorang perempuan yang ternyata perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang sangat-sangat fanatik dengan pete. Sehingga setiap masakan di rumahnya itu pasti selalu ada hidangan dengan pete. Nah, akhirnya si anak perempuan ini pun menjenguk kakaknya dan kakak iparnya. Nah, dia pun disuguhi beberapa masakan-masakan dari kakak iparnya, yang mana di dalamnya masakannya tersebut terdapat semuanya bagian dari pete. Nah, di situ merupakan momen ketika anak perempuan ini mencoba untuk melawan trauma dari masa lalunya, untuk melupakan masa lalunya yang pahit terkait dengan pengalaman pertamanya mencoba pete. Dan siapa sangka, ternyata ketika sudah dicoba pada saat ia dewasa, rasa dan pengalaman buruk yang ia dapatkan saat ia kecil itu sangat berbeda. Yang dahulunya dia merasakan pete itu rasanya pahit, ternyata saat dia coba setelah dewasa, pete itu rasanya gurih. Yang dahulu dia anggap pete itu bau, ternyata sekarang baunya menjadi harum. Yang dulu dia anggap rasanya aneh, justru sekarang menjadi garing, kriuk, dan renyah menurutnya, seperti itu. Dan dari analogi cerita ini menggambarkan bahwasannya hal-hal yang dulu kita anggap buruk, untuk sekarang ini belum tentu selamanya buruk. Begitu juga dengan produk-produk lokal Indonesia yang dahulu mungkin kualitasnya belum sebaik sekarang dan belum bisa bersaing dengan beragam produk-produk internasional lainnya, tapi sekarang produk Indonesia tidak kalah saing dengan produk-produk daripada luar negeri. Oke, next mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muti. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Tokopedia membuat sebuah campaign yang membahas tentang filosofi pete yang memiliki tema terkait dengan kita sebagai orang Indonesia harus bangga dengan brand-brand produk Indonesia. Tokopedia memiliki ide yang terbilang out of the box dengan membuat short movie sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang dapat disebut juga sebagai bagian dari proses persuasi narasi, di mana dari short movie yang dibuat oleh Tokopedia terdapat pesan untuk mempersuasi orang-orang dan dapat mengubah pola pikir orang-orang juga. Tokopedia berharap dengan ada short movie mengenai filosofi pete dengan tema Bangga Buatan Indonesia, menjadikan warga Indonesia menjadi terbuka pikirannya untuk lebih memilih produk-produk lokal untuk digunakan dibandingkan dengan produk luar negeri. Dengan kita memakai produk lokal, maka kita juga dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian komentar para netizen bahwa metode pendekatan persuasi melalui narasi persuasi yang disampaikan oleh Tokopedia dapat tersampaikan dengan baik, yang ditandai dengan banyaknya respon positif dari para penonton setelah melihat tayangan yang dibuat oleh Tokopedia. Baik, sekian dapat dilanjut oleh Gihan. Marius, maaf. Oke, selanjutnya mengenai filosofi pete. Mungkin teman-teman dan Mbak Suci bertanya-tanya, apa sih filosofi dari pete itu sendiri? Nah, filosofi dari pete itu sendiri yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta. Yang mungkin brand Indonesia dianggap murahan, mungkin sekarang sudah memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kesimpulannya, belum tentu kita suka di dahulu kala, sekarang malah menjadi lebih suka. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Jihan. Oke, baik. Berikut tadi pemaparan dari hasil analisis kelompok kami terkait dengan materi, narasi persuasi, dan terkait dengan salah satu analisis isu yaitu tentang filosofi pete. Dan yang perlu diingat di teman-teman, kita harus bangga akan buatan produk Indonesia. Kami dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.